Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ada ta'awun kita musyidin rabbi kita semua, Abuya Syekh Haji Amrullah Al-Khawajiri, dan juga kata-kata ta'awun untuk guru-guru kita, dan juga kepada penghimam, bapak-bapak, adik-adik yang telah hadir pada majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa setiap halaqah zikir akan terkumpul oleh para malaikat dan mereka akan memohon kepada Allah agar kiranya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis zikir ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wa fil khabari aw al athari man 'abada Allah bi jahlin kana ma yadurruhu min ibadatihi aktaru mimma yanfa'u. Fa 'ala ar-raghibi fi suluki tariqillahi ay yata'allama min al-ulum al-imaniyyah wal ulum al-islamiyyah ma yusahhihu bihi mu'taqadahu fi ma'rifatillahi azza wa jalla wa ma'rifati sifati wa min al-imani bi rusul wa bil yawmil akhir wa min ulumil islam al-ilmu bi taharati wa salati wa sawmi wa zakati wal hajj wa bil jumlati fala yadkhulu fi shay'in min al-ibadati wa la yatalabbas bi shay'in min al-'adati kal ankihati wal mubay'ati hatta ya'lama hukma Allah wa ila waqa'a fil jarhi min haythu la yadri min ghairi ay yaqdara bi dzalika. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, menuntut ilmu fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap orang yang beragama Islam. Jadi kalau kita beragama Islam, berarti menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi ilmu yang dimaksud ini artinya ilmu agama. Kenapa? Karena Rasulullah diutus bukan untuk mengajarkan matematika atau mengajarkan ilmu dunia. Rasulullah diutus untuk menyampaikan agama kepada umat manusia. Maka ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Di dalam hadis diterangkan, man 'abadallaha bi jahlin kana ma yadurruhu min ibadati aktsara mimma yanfa'u. Rasulullah bersabda, barang siapa beribadah kepada Allah bijahlin, hal keadaan dia beribadah bijahlin disertai dengan kebodohan. Jadi dia beribadah beserta bodoh. Dia beribadah kepada Allah. Umpama dia kerjakan sholat, tapi dia tidak tahu cara mengerjakan sholat, syaratnya, rukunnya, yang membatalkan apa, itu yang bertanya. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan keadaan bodoh, kana ma yadurruhu min ibadati aktsara mimma yanfa'u, maka kemudaratan yang datang dari ibadahnya itu lebih banyak dibandingkan manfaat-manfaat yang datang dari ibadah. Jadi kita beribadah, baik sholat, puasa, zakat, haji atau yang lain-lain, apabila
tidak diawali dengan ilmu, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan manfaat yang kita dapatkan dari ibadah itu, tetapi kemudaratan. Contoh, ada seorang, dalam riwayat dikisahkan ada 2 orang bersaudara. Di saat bapak mereka meninggal, maka 2 orang ini mereka keluar dari kampung mereka. Yang satu pergi menuntut ilmu, yang satu pergi khalwat, mengasingkan diri. Tetapi di saat dia pergi khalwat, mengasingkan diri, tidak ada ilmu. Sehingga di pertengahan jalan, tanpa dia sengaja, dia menginjak seekor katak. Jadi katak itu diambil, ditaruh di bawah kopi dia. Pergi dari dia. Udah berlalu lama, akhirnya meninggal. Akhirnya jadi dalam keadaan mati, saudaranya yang menuntut ilmu ini mimpi ketemu dengan saudaranya yang sudah mati. Dia tanya, di mana kabar kamu? Mati. Terus bagaimana dalam kubur? Diazab. Kenapa diazab? Kamu kan berkalimat mengasingkan diri, meninggalkan dunia, beribadah kepada Allah. Kenapa? Nah, maka dia katakan, saya di perjalanan injak katak. Jadi karena saya kasihan, merasa bersalah, katak itu saya bawa. Dan saya pergi beribadah, ya sudah saya ajak beribadah, sudah sekalian ini katak. Saya nggak tahunya gara-gara katak itu sholat saya nggak diterima oleh Allah. Ya bawa najis kan dia. Dia membawa bang. Akhirnya sholat dia tidak diterima oleh Allah. Maka dari kisah ini dapat diambil pelajaran, beribadah itu harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ibadah yang kita lakukan bukan mendatangkan manfaat, artinya pahala seperti yang kita harapkan, tapi sebaliknya dalam beribadah kita mendapatkan dosa. Nah, oleh karena itu fa'ala raqibi fi suluki thariqillah. Barang siapa yang ingin benar-benar ingin berjalan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, wajib atas dirinya ayyata'allama min al-ulumil imaniyah wal ulumil islamiyah. Maka wajib atas dirinya mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan iman dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Nah, jadi seperti yang kita maklumi bahwa rukun agama itu ada 3, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Maka oleh para ulama mereka pun membagi ilmu kepada 3. Ada namanya ilmu iman, ada namanya ilmu Islam, ada namanya ilmu ihsan. Jadi ilmu iman ini berbicara tentang atau membahas tentang akidah. Artinya tentang perkara-perkara yang wajib kita iktikadkan, yang wajib kita yakini, di mana keyakinan itu harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Jadi pada ilmu iman, nah, di situ kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat Rasul, tentang para malaikat, tentang kitab-kitab, tentang hari kiamat, dan perkara-perkara gaib. Jadi semua itu wajib kita ketahui, wajib dipelajari. Setelah dipelajari, kemudian dia yakini. Apabila telah dia pelajari dan dia yakini, maka imannya kepada Allah dan kepada Rasul itu sah. Nah, tapi ada satu sebenarnya. Artinya iman itu ya yakin. Jadi iman itu yakin. Tetapi yakin ini harus bersama ilmu. Jadi kalau yakin saja tidak bersama ilmu, bagaimana? Nah, jadi harus bersama ilmu. Dan ilmu ini harus kita ketahui, ilmu itu berbeda dengan paham. Ilmu itu beda dengan paham. Paham atau bahasa kita ngerti, mengerti. Jadi ilmu itu beda dengan mengerti. Tahu itu beda dengan mengerti. Ya, tahu itu beda dengan mengerti. Jadi kalau diterangkan tentang sifat-sifat Allah, orang mengerti. Cuma kalau disuruh ulang, bisa tidak orang terangkan? Tidak tahu. Berarti orang minta tahu. Mengerti cuma minta tahu. Nah, ya kan? Jadi rumah ada dulu waktu sekolah. Jadi dapat pelajaran tentang bagaimana sambung kabelnya, kabel apa segala macam. Jadi setelah dapat pelajaran, kemudian turun di lapangan, coba suruh sambung. Bisa sambung atau enggak? Tidak bisa. Berarti tahu atau ingin tahu? Tidak. Cuma waktu terangkan mengerti atau tidak? Mengerti. Jadi beda mengerti dengan tahu. Nah, jadi orang-orang ini semua mengerti tentang sifat-sifat Allah. Artinya kalau Ustaz terangkan bangun ini mengerti. Cuma kalau Ustaz tanya ulang sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah ada 20, coba terangkan dari 1 sampai yang ke-20. Bisa tidak mau diterangkan? Tidak bisa. Berarti tidak tahu. Berarti meniti iman selama ini iman tanpa ilmu. Nah, jadi makanya dari sini
Wajib bagi orang yang ingin berjalan kepada Allah, wajib dia mengetahui sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat yang ada bagi para rasul. Jadi tahu bukan mengerti. Nah, jadi cobalah. Artinya selama ini mau digunakan menjadi waktu untuk bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, banyak waktu yang terbuang. Coba mau hafal itu sifat-sifat Allah. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Sifat-sifat para rasul, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 4 yang jaiz. Itu hafal kemudian jadi paham. Nah, karena kenapa? Karena sekolah banyak waktu yang orang buang. Sementara tentang sifat-sifat ini kalau orang yang tahu, orang beriman tidak sah. Nah, lalu orang beriman bagaimana? Makanya man abada bijahlin, barang siapa beribadah dengan kebodohan. Yang pertama bodoh tentang sifat-sifat Allah. Dia tidak tahu sifat Allah. Nah, dia tidak tahu sifat-sifat Rasul. Nah, dia tidak tahu siapa-siapa itu malaikat. Dia tidak tahu siapa-siapa itu para Rasul. Dia tidak tahu apa-apa itu kitab. Dia tidak tahu tentang perkara-perkara gaib. Tentang Nabi Muhammad. Siapa-siapa Nabi Muhammad ke istri. Nah, Nabi Muhammad ke bapak, kemudian lima kakek Nabi Muhammad dari bapaknya siapa? 5 kakek Nabi Muhammad dari ibunya siapa? Nah, kemudian anak-anak Nabi Muhammad itu siapa? Ini kira-kira orang tahu Nabi. Sementara ini semua adalah perkara yang wajib diketahui. Nah, jadi wajib diketahui. Nah, cobalah orang gunakan orang di waktu untuk hafal itu. Dihafal. Kenapa? Karena ini wajib diketahui. Wajib tahu, bukan wajib pernah dengar. Oh, yang penting kok pernah dengar. Beda pernah dengar dengan tahu. Dah. Harus dibedakan itu. Dah. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan, kalau kita tidak tahu sifat-sifat Allah tadi, ya, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Sifat Nabi, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Kalau ini orang ingin tahu, ya, kalau sifat-sifat ini kita tidak tahu, maka iman kita tidak sah. Berarti ibadah yang kita lakukan bukan manfaat yang kita dapat, tapi mudah. Nah, paham? Kenapa? Karena kita sholat beribadah kepada Allah. Nah, Allah yang bagaimana sifatnya? Jadi orang kita tidak tahu tentang sifat-sifat Allah Taala, maka bahaya yang kita dapatkan bukan manfaat. Nah, yang kedua setelah kita belajar tentang akidah, wajib kita belajar tentang syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat. Jadi artinya belajar di sini harus diketahui. Tahu itu berarti tidak ada keraguan. Yang kemarin orang tanya, gimana? Ragu-ragu itu bukan tahu, karena tahu itu adalah al-jazm. Ragu-ragu itu syak. Beda ragu dengan tahu. Orang sholat kemudian orang ragu tentang satu syarat di dalam sholat. Orang sholat kemudian orang ragu tentang satu rukun di dalam sholat. Orang itu sholatnya tidak sah. Berarti ibadah yang orang lakukan ini bukan manfaat yang orang dapat, malah bahaya. Paham? Ya, makanya syarat sholat dari tahu hafal, rukun sholat hafal, yang membatalkan sholat apa saja hafal. Nah, karena kalau ada satu syarat yang orang ragu, ada satu rukun yang orang ragu, ada satu yang membatalkan sholat orang ragu, orang sholat jadi nggak sah. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Sifat-sifat Allah, ada satu sifat yang orang nggak tahu, orang beriman nggak sah. Nah, syarat sholat, rukun sholat yang membatalkan sholat, ada satu yang orang ragu, nah, orang di sholat jadi nggak sah. Paham? Nah, jadi begitu. Kemudian setelah akidah kita benar, kemudian syarat rukun yang membatalkan sholat itu juga sudah kita pelajari, kita sudah tahu. Terakhir, apa yang harus kita pelajari? Ya, harus kita pelajari bagaimana caranya supaya kita dapat memutuskan sangkutan hati kepada selain Allah. Nah, karena di saat kita melaksanakan ibadah, beribadah apabila hati kita tidak dapat merasakan kasih sayang Allah Ta'ala, maka kita masih dianggap orang yang bodoh. Beribadah tetapi bodoh. Dia beribadah, sholat. Nah, siapa yang inginkan sholat itu pada dirinya? Allah. Kalau Allah yang inginkan, berarti seharusnya terasa kasih sayang Allah. Tapi dia tidak dapat merasakan kasih sayang Allah di saat dia beribadah. Berarti di saat sholat dia tidak kenal Allah. Dia anggap tidak kenal.
Sekalipun imannya sudah benar, nah, kemudian Islamnya, sholatnya sudah benar menurut syarat rukun, tidak ada yang membatalkan sholat. Namun apabila belum dapat merasakan kasih sayang Allah di dalam mengerjakan sholat, maka bukan manfaat yang dia dapatkan dengan sholatnya, tetapi mudarat. Nah, bahaya. Jadi, man abadallah bijahdin kana ma yadurruhu min ibadatihi aktsara mimma yanfa'uhu. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan keadaan bodoh baik dalam urusan akidah atau dalam urusan ibadah yang dia lakukan itu, atau bodoh dengan makna tidak dapat merasakan kasih sayang Allah ketika dia melakukan ibadah itu, maka mudarat yang muncul dari ibadah yang dia lakukan itu lebih banyak dibandingkan manfaat yang dia dapatkan daripada ibadah tersebut. Makanya ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari: ilmu tentang iman, ilmu tentang Islam, dan ilmu tentang ihsan. Kemudian untuk mendapatkan ilmu ihsan ini tentunya tidak cukup dengan belajar, karena untuk merasakan kasih sayang Allah di dalam hati itu tidak cukup dengan belajar, tetapi kita butuh seorang murabbi, butuh seorang mursyid. Di mana seorang murabbi, seorang mursyid ini adalah salah satu daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man 'ada awliya Allah faqad barazallahu bil muharramah." Barang siapa memusuhi wali-wali Allah, barang siapa memusuhi wali-wali Allah, faqad barazallahu bil muharramah. Maka orang yang memusuhi Allah, memusuhi wali Allah itu tanpa dia sadari, dia telah menampakkan ingin berperang dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita jangan sampai memusuhi wali-wali Allah. Makanya kita bersyukur kita telah memiliki seorang mursyid, kita telah memiliki seorang murabbi, di mana beliau dengan berita-berita yang disampaikan oleh para ulama-ulama ahli thariqah yang ada di seluruh dunia, beliau adalah seorang wali Allah, beliau adalah seorang ahli bidah. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau, dengan wasilah beliau, kita dapat memutuskan sangkutan yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang memusuhi wali Allah. Kenapa? Karena orang yang memusuhi wali Allah berarti dia telah menampakkan keinginan memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa-siapa yang berperang-perang Allah pasti kalah. Yang mungkin ya. Jadi setinggi apapun orang berilmu, setinggi apapun, sebanyak apapun orang beribadah, kalau orang mau suka berperang melawan Allah, Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Ente jago apapun di dunia, tetap ente bertambah dalam neraka. Nah, jadi jangan coba-coba ada niat mau perang lawan Allah. Kalau mau lawan Hulk boleh, lawan Superman, Spiderman, ya apa. Ya. Tapi kalau mau lawan Allah, ya. Kalau mau suka bakal lain mau perang lawan Pak Israel. Nah, lebih baik lawan Israel, karena Israel itu lombok. Jadi sehebat-hebat Israel itu cuma berani lawan orang pakai batu. Coba lawan Indonesia. Mau dipakai tank, kalau mau dipakai tank, ya begitu. Masa mau lawan roket lawan batu, itu pun keo. Berarti lombok. Nah, ini kalau ada orang-orang pakai bendera Israel di Manado, lombok nih, jangan anggap mau disejago, lombok. Nah, di Yahudi, negara Israel dengan agama mereka Yahudi itu adalah negara dan agama lombok. Balik orang mana lagi? Ya. Sedangkan artinya sebagian dari Bani Israel, sebagian dari orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di Israel sendiri. Nah, artinya kalau orang pakai akal, orang lebih memilih Palestina dibandingkan Israel itu sendiri. Tapi ada ternyata di Manado kurang aja menjadi orang Palestina. Lombongan, batunya kemana? Orang bikin balik. Nah, jadi seperti itu. Jangan memusuhi wali-wali Allah. Karena kalau kita memusuhi wali-wali Allah, berarti kita telah menampakkan keinginan untuk memerangi melawan Allah. Kira-kira itu pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan